Nama Sumu terus menyebar dan menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh para kultivator yang berada di alam surgawi guntur. Sementara itu, kelompok Tang Yanfeng yang mengira Wang Lin berasal dari keluarga Shu di planet Donglin memilih mundur dan mengikhlaskan dua anggota keluarga mereka yang tewas daripada memprovokasi iblis itu. Setelah kepergian mereka, tidak ada satupun kultivator yang berani menginjakkan kaki di area 10.000 kaki. Lubang gelap di bawah formasi perlahan meredup dan mengunci diri kembali menjadi formasi mati. Sementara itu, di dalam lorong bawah tanah, Wang Lin dan Liyuan berjalan menyusuri terowongan gelap yang belum pernah tersentuh sejak kehancuran alam surgawi. Liyuan menyebutkan bahwa ia menemukan 3 harta tak biasa di mulut lubang yang perlu mereka periksa nanti. Namun, terowongan tersebut seolah tanpa akhir. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, Wang Lin merasakan tekanan aneh yang makin kuat menusuk di antara kedua alisnya. Ia segera menghentikan Liyuan dan memintanya untuk melepas hati pembatasan di dahinya. Begitu dilepas, Liyuan seketika menjadi pucat pasi dan merasakan sensasi tajam yang sama sebelum akhirnya buru-buru mengaktifkan kembali pembatasannya. Wang Lin kemudian menggunakan energi asal untuk menggambar simbol garis perak yang ia lacak dari lekukan bentuk terowongan tersebut menggunakan kesadaran ilahinya. Liyuan mengenali simbol itu sebagai tanda pembatasan surgawi langka yang tidak bisa berdiri sendiri. Setelah Wang Lin menemukan ujung lorong dan melengkapi gambarnya, Liyuan menyimpulkan bahwa terowongan ini dibentuk khusus sebagai satu dari 9 runi raksasa yang menyusun formasi penyembuhan surgawi. Formasi ini dirancang khusus untuk memulihkan seseorang dalam jangka waktu yang sangat lama. Saat mereka tiba di ujung lorong dan menemukan sebuah pusaran cahaya 5 warna, Liyuan mendadak bertingkah aneh. Matanya berkilat aneh dan penuh hasrat saat ia membujuk Wang Lin untuk menembus pusaran tersebut. "Saudara Shu, bukankah kau menginginkan mantra surgawi? Tidak ada sumber daya yang lebih baik daripada menangkap seorang celestial yang sedang terluka parah di dalam sana." Menyadari Liyuan yang biasanya tenang telah terpengaruh oleh ilusi dari pusaran tersebut, Wang Lin bergerak cepat. Ia segera menghancurkan segel pembatasan yang hendak dilepaskan Liyuan dan mengalirkan energi asal hingga membuat Liyuan pingsan seketika. Wang Lin kemudian membopong Liyuan dan perlahan mundur. Tepat saat ia berjarak kurang dari 30 kaki dari lokasi, pusaran 5 warna itu mendadak berhenti berputar. Sebuah bola mata mengerikan muncul tepat di tengah pusaran, diiringi suara misterius yang bergema langsung di dalam pikiran Wang Lin. Suara itu bertanya, apakah Wang Lin ingin mempelajari mantra surgawi? Wang Lin menatap tajam ke arah bola mata misterius di tengah pusaran. Suara misterius yang menawarkan mantra surgawi tidak menggoyahkan pendiriannya. Sebagai orang yang sangat berhati-hati dan pernah merasakan trauma dari seni pembantaian surgawi, Wang Lin hanya mau mempelajari mantra yang ia temukan sendiri tanpa campur tangan orang lain. Ia tanpa ragu membopong Liyuan yang pingsan dan melesat mundur sambil menyebarkan energi asalnya. Melihat Wang Lin melarikan diri, bola mata itu mendadak memancarkan petir merah yang meluncur deras menyusuri terowongan untuk mengejar mereka. Setibanya di luar, Wang Lin menepuk dada Liyuan beberapa kali hingga sadar kembali. Liyuan berterima kasih setelah menyadari dirinya sempat terhipnotis oleh kekuatan misterius pusaran tersebut. Belum sempat mereka menyegel pintu keluar, ekspresi Wang Lin mendadak berubah hebat. Sambaran petir merah melesat menghancurkan perisai petir benteng pertahanannya. Pupil mata Wang Lin berkontraksi saat merasakan sensasi yang sangat akrab di dalam jiwanya. Petir merah itu tidak lain adalah Ji-Realm. Menggunakan kemampuan menyatu dengan alam, Wang Lin menarik Liyuan keluar menuju titik aman sejauh 30.000 km. Namun, serangan Ji-Realm telah menyusup ke dalam jiwa asal Wang Lin. Wajahnya pucat pasi, dan ia segera memuntahkan stempel pembalik langit untuk menumbuhkan tato tulang binatangnya dan meminta Liyuan melindunginya. Liyuan yang memahami situasi darurat, segera menyiagakan 9 pedang surgawinya. Petir merah Ji-Realm mengamuk hebat mencoba memusnahkan jiwa asal Wang Lin. Sebagai mantan pemilik Ji-Realm, Wang Lin tidak panik. Mengingat ia memiliki cadangan energi asal yang melimpah, Wang Lin terus membungkus kilatan petir merah tersebut dengan lapisan energi asal murni untuk menahan kehancurannya. Sementara itu, seorang kultivator bebas di luar lubang nekat masuk ke dalam terowongan demi mencari sisa harta. Setibanya di ujung lorong, suara misterius dari pusaran tersebut menghipnotisnya hingga kultivator itu mendekat dan meledakkan jiwa asalnya sendiri. Daging dan darah kultivator tersebut diserap total oleh pusaran, sehingga memicu kehancuran segel kuno yang meruntuhkan lorong tersebut. Suara mengerikan itu tertawa puas saat 5 dari 9 segel penahannya kini telah hancur, menyebabkan ria energi spiritual besar di 4 pecahan pulau lain untuk memancing mangsa baru. Di sisi lain, Wang Lin berhasil mengendalikan kilatan Ji-Realm di dalam tubuhnya. Alih-alih membuang petir merah itu,
Wang Lin memutuskan untuk menyimpannya di dalam jiwa sebagai kartu as untuk menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Bahkan, jika hal itu harus mengorbankan sebagian energi asal untuk menahannya. Setelah pulih, Wang Lin merasakan getaran tanah dari reruntuhan terowongan yang telah hancur total. Tanpa membuang waktu, Wang Lin membawa Liuan melesat menuju kehampaan. Ia mengatakan bahwa tujuan mereka adalah pavilion koleksi. Dari ingatan tuan muda keluarga Yao, tempat menyimpan mantra surgawi tersebut disegel oleh 4 keluarga besar All Heaven. Dengan bantuan keahlian pembatasan Liuan dan kecepatan energi asal milik Wang Lin, keduanya melesat bagai kilatan cahaya menuju pecahan pulau di pusat alam surgawi Guntur. Pikirannya masih belum tenang memikirkan G-Realm yang baru saja ia hadapi di dalam terowongan. Sepanjang hidupnya, ia telah bertemu 2 kali dengan pengguna G-Realm. Seorang kultivator dari planet 5 elemen dan sosok misterius yang disegel dalam pusaran 5 warna tadi. Prasangka bahwa G-Realm dapat berevolusi melampaui tahap Nascent Soul membuat hatinya bergetar. Namun, Wang Lin buru-buru memusatkan pikirannya kembali pada tujuan utama mereka ke pavilion koleksi. Selama setengah bulan melintasi kehampaan menuju pusat alam surgawi, Wang Lin dan Liuan menyadari fenomena yang tak biasa. Kehampaan yang biasanya sepi kini dipenuhi gelombang kultivator tahap Ascendan, hingga ilusori Yin yang bergerak cepat dengan mata memancarkan antusiasme. Wang Lin mengamati gerakan mereka dan menyimpulkan bahwa para kultivator tersebut berkumpul menuju 4 penjuru utama. Dari kejauhan, melesat 10 kilatan pedang bertekanan energi asal yang amat dominan, hingga membuat para kultivator lain buru-buru memberi jalan. Namun, salah satu kilatan pedang mendadak berbelok dan meluncur lurus ke arah Wang Lin sebelum berhenti sejauh 200 kaki. Cahaya pedang itu memudar dan memperlihatkan seorang pemuda tampan berjubah ungu keemasan dengan mata Phoenix yang feminin. Dengan sikap yang sangat hormat, pemuda itu membungkuk dalam-dalam dan menyapa Wang Lin. Sosok itu adalah Zhan Kongli. Melihat hal itu, para kultivator di sekeliling terpana. Zhan Kongli dari wilayah selatan terkenal sebagai salah satu jenius muda yang telah mencapai tahap korporeal yang sekaligus utusan kuil surgawi Guntur yang terkenal angkuh. Sosok sesombong Zhan Kongli secara jujur memanggil seseorang senior membuat mereka menduga Wang Lin adalah tetua dari kuil surgawi Guntur. Di sisi lain, Liuan di samping Wang Lin ikut tertegun karena tak menyangka rekan seperjalanannya sangat dihormati oleh jenius muda tersebut. Di dalam hatinya, Zhan Kongli makin kagum karena mengira Wang Lin dengan sengaja menyembunyikan tingkat kultivasinya hingga batas yang tak sanggup ia jangkau. Ia juga teringat pada Sheng Hu yang rela bertekuk lutut demi berguru pada Wang Lin di Danau Guntur. Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya mengapa mereka pergi dengan tergesa-gesa. Zhan Kongli dengan cepat menjelaskan bahwa 4 pecahan pulau kuil surgawi Guntur mendadak memancarkan gelombang energi spiritual surgawi yang kuat. Meski lokasinya disegel oleh pembatasan, dapat dipastikan ada harta karun raksasa di dalamnya, sehingga para kultivator dari berbagai penjuru berbondong-bondong menuju ke sana. Zhan Kongli bahkan mengajak Wang Lin bergabung dan menyebutkan bahwa ia telah berjanji untuk bertemu Sheng Hu di salah satu pecahan pulau tersebut. Namun, Wang Lin menolak secara halus karena masih memiliki urusan penting lain dan berjanji akan mampir jika sempat. Zhan Kongli mengangguk girang dan meminta izin pamit sebelum kembali memimpin kelompoknya melesat menembus kehampaan. Setelah menempuh perjalanan selama berbulan-bulan, Wang Lin dan Liuan akhirnya sampai di pusat alam surgawi Guntur. Di area yang benar-benar gelap ini, Liuan mendeteksi keberadaan riak batasan tersembunyi celestial. Dengan menguji batasan rahasianya, Liuan berhasil mengungkap keberadaan pecahan pulau tersembunyi yang memuat pavilion koleksi. Menyadari butuh waktu berbulan-bulan untuk membongkar batasan tersebut secara penuh, Liuan menawarkan solusi alternatif dengan membuka lorong darurat tak stabil untuk menyelusupkan Wang Lin ke dalam. Setelah merapalkan teknik hati pembatasan, Liuan memicu ledakan pembatasan yang menciptakan celah lorong melingkar. Sebelum lorong itu runtuh, Wang Lin melesat bagaikan kilatan petir menembus batas ruang, sementara Liuan menyembunyikan keberadaannya di luar. Begitu berhasil mendarat di pulau tersembunyi tersebut, kehadirannya langsung terdeteksi oleh 4 tetua tingkat puncak korporeal yang. Seorang pria paruh baya berjubah hitam melangkah keluar, menembus riak dimensi, dan langsung menyerang Wang Lin menggunakan mantra guntur langit dan teriakan dingin. Berani bersembunyi melintasi area terlarang, matilah. Namun, Wang Lin tidak gentar. Jiwa asalnya keluar melahap guntur langit tersebut sebelum membalas serangan menggunakan stempel pembalik langit. Pria berjubah hitam terdesak hebat hingga terpaksa memuntahkan darah demi meloloskan diri dari himpitan stempel raksasa itu. Ia buru-buru mundur ke arah pavilion dan memanggil 3 rekan korporeal yang lainnya.
Empat kultivator itu kini berdiri mengepung Wang Lin dengan niat membunuh yang pekat. Mengabaikan gertakan mereka yang mengatakan bahwa hanya kultivator Nirvana Scryer yang boleh masuk, Wang Lin memperingatkan dengan dingin. Pavilion koleksi bukan milik 4 keluarga besar kalian. Biarkan aku lewat, atau setengah dari kalian akan mati di sini. Pertempuran sengit tak terelakkan. Ketika 2 penjaga menahan stempel pembalik langit dengan mantra Yin Yang, dan 1 penjaga melontarkan mantra tornado, pria berjubah hitam menyerang dari samping dengan pedang terbang merah. Menggunakan kemampuan menyatu dengan alam, Wang Lin mendadak muncul tepat di belakang pria berjubah hitam. Dengan mantra stop, ia membekukan pergerakan pria tua itu. Jarinya menghantam dahi pria tua hingga tubuhnya hancur dan jiwa asalnya terhempas keluar. Sebelum sempat melarikan diri, jiwa asal tersebut disambar oleh cambuk karma dan digulung masuk ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Di saat yang bersamaan, tato pasangan Dao Layu di tangan Wang Lin terwujud dan melepaskan aura mengerikan. Tatapan aura jahat dari artefak kuno tersebut menghantam kultivator pengungkit tornado hingga lengan kanannya menjadi batu abu-abu dalam seketika. Demi menyelamatkan nyawa, kultivator tersebut terpaksa memotong lengan kanannya dan melepaskan jiwa asalnya sebelum seluruh tubuh fisiknya membeku menjadi patung batu tanpa nyawa. 2 kultivator tersisa yang masih menahan stempel pembalik langit gemetar ketakutan, menyaksikan 2 rekan setingkat korporeal yang tumbang secara mengenaskan dalam hitungan detik. Menatap 2 penjaga yang tersisa dengan mata sedingin es, Wang Lin bertanya dengan datar apakah ia memenuhi syarat. Di sistem bintang All Heaven, hierarki keluarga kultivasi sangat bergantung pada sejarah warisan mereka. Di atas keluarga-keluarga biasa, terdapat 4 keluarga besar yang berasal dari alam surgawi Guntur kuno. Namun, posisi puncak diduduki oleh 6 keluarga kuno yang telah bertahan sejak era kuno sebelum runtuhnya alam surgawi. Salah satunya adalah keluarga Li, milik Li Yuan, dan keluarga Shu di planet Donglin. Pemahaman luas yang diperoleh Wang Lin dari Li Yuan membuat mentalnya sangat tenang saat berhadapan dengan para penjaga pavilion koleksi. 2 tetua korporeal yang tersisa akhirnya menyerah dan memuji kehebatan Wang Lin usai menyaksikan kekuatannya yang mengerikan. Ketika salah satu tetua menanyakan namanya, Wang Lin menjawab dengan datar bahwa namanya adalah Shumu. 2 tetua itu mengakui kualifikasi Wang Lin untuk memasuki pavilion koleksi. Tetua dari keluarga Chen bahkan secara terbuka mengundangnya untuk menjadi tetua luar di keluarganya. Wang Lin menyambut tawaran tersebut secara terbuka, namun ia menekankan bahwa fokus utamanya saat ini adalah memburu mantra surgawi. Diperlukan minimal 2 perwakilan dari 4 keluarga besar untuk mengaktifkan pavilion koleksi. 2 tetua tersisa serta jiwa asal penjaga yang selamat segera bekerja sama memutar 4 tanduk puncak pavilion hingga menyatu dan memancarkan pintu oval bercahaya. Tetua keluarga Chen sempat memberikan petunjuk bahwa semakin lama seseorang mampu bertahan di dalam ujian, semakin berharga mantra surgawi yang didapat. Wang Lin tanpa ragu melangkah menembus pintu cahaya tersebut. Sementara di luar, para tetua menarik napas lega. Mereka menyadari bahwa Wang Lin sengaja menahan diri. Jika bukan karena membutuhkan bantuan mereka untuk membuka pintu, Wang Lin pasti sudah membantai mereka semua. Tetua Chen bahkan berjanji akan memberi kompensasi besar kepada 2 rekannya agar tidak memperebutkan Wang Lin sebagai tetua luar keluarga Chen. Begitu melangkah ke dalam, Wang Lin tiba di ruang berembun abu-abu yang terisolasi. Sesosok wujud manusia yang terbuat dari kabut muncul dan mengulurkan telapak tangannya untuk menguji tingkat kultivasi Wang Lin. Saat Wang Lin menempelkan tangannya, energi misterius mengukur kekuatannya dan bergema. Peringkat 8 surgawi, kau berhak memasuki lantai 4 pavilion koleksi. Wang Lin menyadari bahwa pengujian ini murni mengukur basis kekuatan fisik atau spiritual. Namun, muncul ide yang sangat berani di benaknya. Sebelum wujud kabut itu lenyap sepenuhnya, Wang Lin memanggil jiwa wanita berjubah putih dari pagoda miliknya. Dengan menggunakan energi asal, Wang Lin mengendalikan tangan wanita tersebut untuk menyentuh telapak tangan wujud kabut. Seketika, wujud kabut itu gemetar hebat sebelum akhirnya memperbarui keputusannya dengan suara berat. Peringkat 1 surgawi, kau berhak memasuki lantai 9 pavilion koleksi untuk memilih mantra surgawi. Wang Lin tersenyum gembira dengan jantung berdebar kencang. Ia berhasil memanipulasi ujian tersebut dan melompati batas normal yang memberinya akses langsung ke lantai tertinggi untuk memilih mantra surgawi tingkat atas daripada mengandalkan keberuntungan acak di lantai bawah. Di sisi lain, wujud kabut tersebut lenyap dan berubah menjadi anak tangga tak berujung yang membumbung ke atas. Dengan tatapan mantap dan penuh ketegangan, Wang Lin menarik napas dalam-dalam lalu melangkah menaikinya satu demi satu
sementara setiap anak tangga yang telah dilaluinya perlahan menghilang di belakangnya. Sementara itu, tiga tetua di luar pavilion koleksi tengah berbincang santai sembari menantikan pencapaian Wang Lin di lantai 4 yang mereka anggap sebagai batas maksimalnya. Namun, percakapan mereka mendadak terhenti saat pavilion tersebut memancarkan fenomena yang sangat tidak biasa. Cahaya terang mendadak membumbung ke udara. Bukannya berhenti pada 4 pilar cahaya standar, 4 pilar cahaya tambahan menyusul melesat ke langit, menandakan keberhasilan seseorang menembus lantai 5. Tiga tetua tersebut tersentak kaget karena mengira Wang Lin telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Namun, keterkejutan mereka berubah menjadi keheranan luar biasa saat 2 pilar cahaya baru kembali menyala dan membentuk 7 sinar megah yang menembus angkasa. Hal itu menandakan akses ke lantai ke-7. Pikiran ketiga tetua tersebut seketika menjadi kosong. Mereka hampir tak percaya, karena secara logika, tidak mungkin Wang Lin memiliki basis kultivasi setinggi itu. Satu-satunya alasan yang masuk akal bagi mereka adalah Wang Lin memiliki keberuntungan tingkat tinggi yang langka. Sebelum rasa terkejut mereka mereda, guncangan yang jauh lebih dahsyat terjadi. 2 pilar cahaya terakhir mendadak menyambar ke langit dan melengkapi 9 pilar cahaya yang memancar spektakuler. Pemandangan ini bagaikan dentuman guntur yang memekakkan telinga mereka bertiga. Bahkan para leluhur 4 keluarga besar di masa kejayaan alam surgawi dahulu hanya mampu mencapai lantai ke-8. Sementara, lantai ke-9 tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Tiga tetua itu hanya bisa berdiri mematung dan menatap langit dengan mata membelalak karena tak menyangka bahwa sosok bernama Sumu tersebut baru saja mengukir sejarah baru dengan menembus lantai tertinggi pavilion koleksi.